Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Aldian Firmansyah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, semester 6, jurusan atau Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait jawaban UTS dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi. Baik, langsung ke pembahasan atau penjelasan jawaban soal yang pertama. Nah, berikut pembahasan jawaban soal yang pertama, di mana soal yang pertama ini memaparkan hasil dari review jurnal yang telah dilakukan. Jadi, review jurnal yang telah saya lakukan dari tugas sebelumnya itu bertujuan untuk mengevaluasi berbagai penelitian terkait implementasi metode dan teknologi dalam sistem informasi dan analisis data. Nah, proses review itu melibatkan pengumpulan jurnal yang relevan, lalu pembacaan mendalam untuk memahami tujuan dan metodologi dari penelitian tersebut, kemudian melakukan analisis kritis terhadap kekuatan dan juga kelemahan dari metodologi yang dipakai. Nah, serta membuat sebuah kesimpulan dan juga evaluasi temuan utama dari penelitian tersebut. Nah, berikut adalah jurnal-jurnal yang telah saya review. Yang pertama itu klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma analisis diskriminan linier. Lalu ada kombinasi analitik hierarki proses C4.5 dan particle swarm optimization pada klasifikasi pegawai. Lalu jurnal yang ketiga ini penerapan metode VCOR dalam seleksi penerimaan bonus pada salesman IndiHome. Lalu yang keempat ini implementation of the user center design atau UXCD method for designing web marketplace of urban cattle sales in Indonesia. Lalu yang kelima ini sistem pendukung keputusan pemilihan tenaga kesehatan teladan menggunakan metode multi-attribute utility theory. Lalu yang keenam itu manajemen information system, bibliometric analysis dan its effect on decision making. Lalu yang ketujuh analyzing e-commerce success using Dillon and McLean model. Lalu yang ke-8 ini rancang bangun data warehouse untuk pembuatan laporan dan analisis pada data kunjungan pasien rawat jalan rumah sakit Universitas Airlangga berbasis online analytic proses atau OLAP. Nah, masih pada pembahasan jawaban yang pertama, dari kegiatan review yang sudah saya lakukan itu diperoleh berbagai macam informasi penting atau pertemuan penting terkait metodologi yang digunakan atau hasil dari penelitian terkait metodologi yang eh, digunakan pada masing-masing penelitian tersebut. Nah, yang pertama, metode OLAP di RS Universitas Airlangga terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi pembuatan laporan kunjungan pasien dengan pengguna atau user yang merasa puas terhadap tampilan dan keakuratan laporan. Nah, yang kedua, ini algoritma linear diskriminan analisis atau LDA itu memberikan akurasi baik dalam klasifikasi penyakit jantung. Nah, meskipun diperlukan penelitian yang lebih lanjut atau yang lebih komprehensif untuk perbandingan metodenya. Nah, yang ketiga ini adalah kombinasi AHP, Decision Tree C4.5 atau 4.5 dan PSO meningkatkan akurasi klasifikasi pegawai untuk rekomendasi promosi dibandingkan penggunaan C4.5 saja yang menunjukkan potensi terhadap kombinasi di metode ini. Nah, yang keempat itu adalah metode VCOR efektif dalam seleksi penerimaan bonus salesman IndiHome, di mana menunjukkan kegunaannya dalam sistem pendukungan keputusan. Jadi ada keterkaitan dengan sistem pendukung keputusan yang digunakan. Nah, yang kelima ini dengan menggunakan metode multi-attribute utility theory atau MAUT, itu penelitian yang dilakukan itu berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 86,67%. Nah, yang mana menunjukkan keefektifan metode tersebut dalam konteks pemilihan tenaga kesehatan. Lalu yang keenam ini pendekatan user center design atau UCD untuk pasar web hewan kurban itu diterima dengan baik oleh pengguna. Nah, di mana ditunjukkan dengan skor tinggi pada sistem usability scale atau SUS yang menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pengguna dalam pengembangan aplikasi web. Nah, untuk temuan yang ketujuh ini, di mana model Dillon dan McLean yang digunakan pada jurnal atau penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa kualitas sistem dan
kualitas informasi itu memiliki dampak yang berbeda terhadap penggunaan dan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir itu adalah temuan di mana metode penelitian yang digunakan seperti survei, explanatory, dan juga analisis bibliometrik itu memberikan landasan yang kuat untuk kesimpulan yang diambil dalam memahami hubungan antara sistem informasi manajemen dan juga pengambilan keputusan. Nah, kesimpulan dari keseluruhan review ini di mana penerapan metode yang tepat itu bisa meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga kualitas terhadap pengambilan keputusan serta pengolahan data di berbagai bidang. Meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut lagi untuk memastikan keunggulan dari masing-masing metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan jawaban soal yang kedua, di mana soal yang kedua ini eh, adalah review dari materi mata kuliah metodologi penelitian dan penelitian ilmiah, metodologi penelitian dan penulisan ilmiah sistem informasi dari sesi 1 hingga sesi 7. Nah, di mana materi dari sesi 1 hingga sesi 7 itu memberikan penjelasan yang mencangkup beberapa aspek penting. Nah, dalam metodologi penelitian dan juga penulisan ilmiah, khususnya pada sistem informasi. Nah, yang pertama, itu terdapat pembahasan yang komprehensif atau mendetail tentang jenis-jenis penelitian, mulai dari penelitian terapan hingga penelitian dasar, serta metode-metodenya seperti survei, deskriptif, eksperimental, dan action research. Nah, dan juga dijelaskan juga setiap jenis penelitian itu dijabarkan dengan langkah-langkahnya, termasuk tahap merumuskan masalah, membuat hipotesis, dan menganalisis data yang menjadi landasan penelitian yang kuat. Nah, selanjutnya, dibahas juga pada materi tersebut, tinjauan pustaka itu dianggap sebagai fondasi penting atau hal yang krusial ya dalam membangun kerangka teoritis yang solid, di mana materi ini itu menyeroti berbagai sumber yang dapat digunakan dalam tinjauan pustaka seperti jurnal, tesis, conference dan juga situs web. Nah, selain itu, gaya sitasi yang berbeda seperti IEEE, Chicago, dan APA itu dijelaskan juga secara terperinci, sekaligus menekankan pentingnya menyusun daftar pustaka yang akurat. Nah, materi ini itu juga membahas tentang desain penelitian, teknik sampling, dan juga jenis-jenis penelitian yang lebih lanjut, yang mana memberikan wawasan atau pengetahuan mendalam tentang aspek-aspek teknis penelitian. Nah, contohnya seperti validasi, reliabilitas, dan juga hubungan sebab akibat menjadi fokus utama juga dalam pembahasan di materi ini. Nah, materi ini juga membahas pentingnya penggunaan kuesioner yang valid, pertanyaan yang jelas, dan juga pemilihan kata yang tepat dalam metodologi penelitian khususnya dalam sistem informasi. Nah, yang terakhir itu dengan mempertimbangkan semua aspek ini, eh, keseluruhan materi ini memberikan panduan yang komprehensif atau yang mendalam bagi mahasiswa atau peneliti dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga melaporkan penelitian yang berkualitas tinggi dalam bidang kompleks seperti sistem informasi. Jadi review dari materi sesi 1 hingga 7 yang menurut saya itu penting untuk dijabarkan itu yang tertera di presentasi kali ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan jawaban soal yang ketiga, di mana di sini pertanyaannya itu adalah atau tugasnya itu untuk mereview jurnal. Ada 2 jurnal, yaitu jurnal yang pertama ini judulnya Strategic Hybrid Orientation and Perceived Business Performance in Medium or High Tech SMES. Nah, penelitian pada jurnal ini itu berfokus terhadap pengaruh orientasi kewirausahaan atau entrepreneurial orientation atau IO dan orientasi konservatif atau SO terhadap kinerja bisnis yang dirasakan, yaitu Perceived Business Performance atau PBP dari usaha kecil dan menengah atau UKM dalam sebuah sektor teknologi yang menengah tinggi dan juga tinggi. Nah, dengan menggunakan data dari basis data internasional SABI NEO atau Sabineo yang mencakup 90 perusahaan, peneliti menerapkan pemodelan persamaan struktural least square partial atau PLS-SEM untuk menguji model penelitian yang mereka lakukan. Nah, temuan utama dari penelitian itu menunjukkan bahwa orientasi hybrid strategic atau strategic hybrid orientation atau SEO yang menggabungkan IO dan SO, EO dan CO itu efektif dalam meningkatkan kinerja bisnis UKM. Nah,
Secara spesifik, I/O ini memiliki dampak positif, tetapi, sementara CO ini atau conservative orientation ini berdampak negatif terhadap kinerja bisnis. Namun sebenarnya itu kombinasi keduanya itu dalam SHO itu sangat bagus ya, memberikan efek sinergis yang positif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya stabilitas, tenaga kerja dan keadilan upah bagi kesejahteraan UKM. Nah, penelitian ini itu memiliki beberapa keterbatasan ya, selain tadi temuan, yang menurut saya bagus sekali ya, ada keterkaitan antara CEO dan CO. Nah, di penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, termasuk sifat lintas section yang membutuhkan penelitian longitudinal lebih lanjut. Lalu, fokus penelitian pada sektor teknologi menengah atau tinggi yang mungkin membatasi generalisasi atau generalisasi hasilnya, dan perlunya analisis multigroup untuk memahami perbedaan dari berbagai kelompok. Nah, namun secara keseluruhan jurnal ini itu menyimpulkan bahwa pendekatan strategis yang seimbang yang menggabungkan aspek kewirausahaan dan konservatif itu dapat secara signifikan meningkatkan kinerja bisnis UKM. Nah, pembahasan untuk jurnal yang kedua, ini judulnya Converge- Convergent or Fragmentation, Recent Development in Recognition of Micro-Credential and Their Impact on Higher Education in Asia and the Pacific. Nah, jadi di penelitian ini itu membahas mengenai perkembangan micro-credential atau MCS di Asia dan Pasifik, serta dampaknya terhadap pendidikan yang tinggi atau higher education. Nah, penelitian ini itu juga mengeksplorasi tentang bagaimana MCS itu dapat mendukung pembelajaran yang long lasting ya, atau seumur hidup dan mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah tertentu atau di wilayah tersebut. Nah, dengan fokus pada inisiatif global dan nasional, termasuk upaya UNESCO dan proyek percontohan di Australia, Selandia Baru, dan juga Malaysia. Nah, temuan utama atau hasil dari eh, penelitian itu ini tuh menunjukkan peningkatan perhatian terhadap pengembangan dan pengakuan MCS oleh organisasi internasional dan pemerintah. Nah, namun banyak juga nih proyek MC di Asia yang masih dalam tahap awal, di mana menekankan perlunya pengembangan yang lebih lanjut. Nah, jurnal ini tuh juga memberikan perspektif tentang potensi peran MCS atau micro credentials dalam pendidikan internasional, termasuk mobilitas mahasiswa dan juga kursus daring atau lintas batas ya, serta tantangan dalam integrasi MCS ke dalam sistem pengakuan kualifikasi internasional. Nah, jurnal ini itu membahas dua poin penting nih tentang inisiatif internasional dan juga nasional untuk mengembangkan definisi, standar, dan pengakuan MCS. Nah, yang pertama itu mencakup perkembangan di negara-negara seperti Malaysia, Baru, dan juga Australia, serta upaya di Jepang. Nah, yang kedua itu membahas kebijakan nasional terkait status formal MCS atau micro-kredensial, ya, pengakuan otoritas pusat, dan juga penawaran MCS yang diakui, kredit dalam kerangka kualifikasi nasional, dan juga jaminan kualitas. Nah, namun secara keseluruhan atau kesimpulan dari jurnal ini itu di mana penelitian yang dilakukan itu memberikan wawasan berharga tentang pentingnya MCS atau micro-kredensial dan juga tantangan dalam implementasinya, serta menekankan perlunya kerjasama antara pemangku kepentingan untuk mencapai pendekatan yang dalam atau yang komprehensif di tingkat regional. Nah, itu penjelasan mengenai review saya mengenai jurnal yang kedua ini. Mungkin itu saja ya. Jadi ada 3 soal yang perlu dipresentasikan. Saya sudah presentasikan dari awal, di mana di sini saya kelas balik untuk yang awal ini adalah pembahasan mengenai review jurnal yang sudah saya lakukan, di mana saya mereview 8 jurnal, dan di sini ada pembahasan mengenai temuan atau poin-poin penting dari masing-masing jurnal, ada 8. Terus di sini untuk pembahasan soal yang kedua ini adalah presentasi mengenai review dari materi sesi 1 hingga sesi 7, yang dimana yang ditampilkan di sini itu adalah hal-hal yang menurut saya penting ya dalam mempelajari bagaimana metodologi penelitian dan juga penulisan ilmiah, khususnya dalam bidang sistem informasi. Nah, untuk yang ketiga ini adalah review jurnal, di mana jurnalnya sudah ditentukan. Ada 2 jurnal. Yang jurnal pertama ini Strategic Hybrid Orientation dan Perceived Business Performance in Medium or High
tag SMS, dan juga yang kedua ini convergence or fragmentation, recent developments in interconnection in microprudential and their impact on higher education in Asia and the Pacific. Nah, ini adalah review yang sudah saya kerjakan dari dua jurnal tersebut. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila hasilnya masih di luar dari ekspektasi dari Ibu Vesa selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah ini. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.